Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Al-Kafi YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat aksi nyata topik 3, yaitu tentang perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Nah, langsung saja seperti biasa kita buka tab baru, kemudian kita tuliskan Merdeka Mengajar. Ini adalah bagian beranda dari situs Merdeka Mengajar. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya melalui HP Bapak Ibu dengan mendownload di Play Store, yaitu aplikasi Merdeka Mengajar. Langsung saja scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada pilihan pelatihan mandiri. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian selanjutnya pilih bagian topik. Nah, kita klik bagian topik di sini. Kemudian kita pilih pelatihan yang topik 3, yaitu perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Nah, kita klik di bagian praktek aksi nyata. Nah, di sini sebelum Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan 3 modul terlebih dahulu, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Setelah menyelesaikan ketiga modul ini, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan aksi nyata. Kita klik bagian aksi nyata. Nah, di sini ada beberapa pilihan aksi nyata. Kali ini saya akan memilih aksi nyata yang kedua, yaitu merumuskan pemahaman bermakna. Coba Bapak Ibu klik bagian rincian. Nah, di sini syaratnya Bapak Ibu bisa baca. Yang pertama, tentukan pemahaman bermakna untuk materi atau unit yang sedang atau akan Anda pelajari di kelas saat ini. Silahkan Bapak Ibu baca sampai poin 7. Nah, yang perlu diperhatikan ini di poin 7, Bapak Ibu harus mengunggah bukti dalam satu dokumen. Biasanya dokumen ini berbentuk PDF. Nah, ada 2 yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumentasi kegiatan pemahaman bermakna yang disampaikan, yaitu pada poin 2. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga harus menyiapkan umpan balik dari murid. Jadi, kita harus menyiapkan dokumen ini dalam bentuk PDF. Nah, biasanya saya membuat dokumen aksi nyata ini menggunakan Canva. Oke, baiklah, langsung saja. Yang selanjutnya kita buka situs Canva. Nah, ini dokumentasinya sudah saya buat. Aksi nyata topik 3, perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Itu tentang aksi nyata merumuskan pemahaman bermakna. Saya sarankan Bapak Ibu di sini menggunakan foto ya, agar lebih meyakinkan bahwa materi ini dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, materi ini sudah saya rangkum seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu harus menyertakan foto dokumentasi kegiatan. Nah, ini foto dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya mengajar materi IPA. Ini dokumentasi yang pertama, siswa mempraktekkan pembelajaran tentang tekanan pada zat cair. Dan foto kegiatan kedua juga masih sama, tentang materi IPA, namun pada materi tekanan pada gas ya. Setelah menyediakan foto dokumentasi, selanjutnya Bapak Ibu
meminta umpan balik dari peserta didik. Sebetulnya saya meminta umpan balik dari semua siswa, tapi di sini saya tampilkan hanya 3 saja. Nah, di sini saya tampilkan dalam bentuk kertas asli. Sebetulnya bisa saja saya ketik biar lebih rapi, tapi saya sarankan biar terlihat lebih natural dan meyakinkan bahwa kita sudah membuat aksi nyata. Saya sarankan pakai kertas yang aslinya saja. Nah, langkah terakhir, silahkan Bapak Ibu download dokumen ini dalam bentuk PDF. Diklik di bagian pojok kanan atas, kemudian ketik atau klik unduh. Nah, ininya jenis filenya file PDF. Silahkan Bapak Ibu unduh. Tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Nah, jika sudah selesai proses download, kemudian kita kembali lagi ke aksi nyata. Kemudian kita pilih bagian yang ini. Pilih aksi nyata ini. Kita klik. Nah, selanjutnya nanti yang akan diunggah yaitu unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, dan isi refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat beberapa contoh umpan balik ya. Ini bisa Bapak Ibu klik. Ini salah satu contoh sebagai referensi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membuat contoh umpan balik ya. Kita kembali saja. Kemudian kita pilih mulai lengkapi yang bagian ini. Kita klik. Nah, di sini kita diminta untuk cek ulang kelengkapan aksi nyata. Artinya, sebelum kita mengerjakan bagian aksi nyata ini, kita harus sudah mempersiapkan bahwa aplikasi aksi nyata sudah kita lakukan. Kalau sudah, kita centang. Kemudian dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF. Nah, ini kan kita sudah buat nih dalam bentuk PDF, maka kita centang. Kemudian yang terakhir, laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Kita juga sudah membuat umpan balik kan tadi di aksi nyatanya, maka kita centang juga. Nah, saran saya persiapkan dulu dokumennya, baru kita klik bagian aksi nyatanya. Karena kita sudah melaksanakan atau menyiapkan semuanya, kemudian kita klik bagian yang ini, ya lanjut, kita klik. Oke Bapak Ibu, kita mulai isi lembar aksi nyatanya. Di sini unggah dokumen aksi nyata Anda. Ada beberapa syarat. Yang pertama, pastikan dokumen Anda lengkap. Kemudian pastikan terdapat laporan umpan balik dan juga formatnya PDF maksimal 10 MB. Nah, kita upload dokumen kita. Tadi kan sudah kita download. Kemudian kita klik open. Tunggu sampai proses upload selesai. Nah, jika proses upload sudah selesai, kita tulis di sini judul aksi nyatanya. Judul aksi nyatanya adalah perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Jadi judul aksi nyatanya perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi deskripsi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan proses Anda membuat pemahaman bermakna. Nah, kita ceritakan nih di sini. Di sini saya akan menceritakan materi yang saya
ajarkan adalah tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik saya ajak untuk mempraktekkan penerapan tekanan pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian peserta didik mendemonstrasikannya di depan kelas. Jadi, pertanyaan pertama, ceritakan proses Anda membuat pemahaman bermakna. Saya menceritakan materi yang saya ajarkan adalah tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik saya ajak untuk mempraktekkan penerapan tekanan pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian, peserta didik mendemonstrasikannya di depan kelas. Kemudian pertanyaan kedua, tahapan apa saja yang paling menantang? Tahapan yang paling menantang adalah saat persiapan, karena harus menyediakan alat dan bahan. Praktikum. Jadi tahapan yang paling menantang menurut saya adalah tahapan mempersiapkan alat-alatnya, karena dikhawatirkan ada beberapa alat yang belum siap dan lain sebagainya. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu refleksi. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, hal apa yang Anda pelajari dari proses pembuatan pemahaman bermakna? Saya mempelajari bagaimana cara memberikan pemahaman atau materi kepada siswa sehingga siswa paham dan senang dalam pembelajaran. Jadi hal apa yang Anda pelajari? Saya mempelajari bagaimana cara memberikan pemahaman atau materi kepada siswa sehingga siswa paham dan senang dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, bagian mana yang mengubah Anda? Yaitu bagian cara mengajar yang awalnya berpusat pada guru, tetapi sekarang berpusat pada siswa. Kemudian yang ketiga, apa langkah konkret Anda selanjutnya?
Langkah konkret saya adalah merencanakan pembelajaran bermakna lainnya. Jadi saya ingin di materi selanjutnya saya juga mengajar dengan memberikan pembelajaran bermakna kepada siswa. Kemudian saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Kita checklist di bagian sini. Kemudian klik bagian kumpulkan. Klik. Apakah Anda yakin mengumpulkan aksi nyata? Nah, kalau kita sudah merasa yakin, kita klik kumpulkan. Berhasil dikumpulkan. Kita lihat aksi nyata. Ini adalah aksi nyata yang sudah kita lakukan. Sudah terupload di sini. Ini masih loading. Ini deskripsinya. Kemudian ini refleksinya. Sini, nah ini dokumennya sudah terupload. Nah, kita kerjakan. Kita bisa membagikan ke aksi nyata. Klik salin link. Kemudian kita share di WhatsApp. Sudah kita share. Aksi nyata sudah kita upload, dan biasanya aksi nyata ini diperiksa atau diverifikasi di minggu pertama awal bulan dan juga di minggu ketiga setiap bulannya ya. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Sertifikat menunggu hasil validasi. Kalau memang aksi nyata kita disetujui, nanti di bagian sini sertifikatnya tersedia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.